pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Siap Bakti. Kita jumpa lagi pada hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1. Efesus pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ini bicara tentang gereja, kehidupan bergereja. Dan marilah kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Saya ulangi lagi, demikianlah firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1.
Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pasal 4 ini memberitahukan kita bahwa surat Efesus ditulis oleh Paulus ketika ia berada dalam penjara. Dia dipenjara bukan karena kriminal, tindakan kriminal, bukan karena perbuatan kejahatan, bukan karena kesalahan yang dilakukannya, tetapi dia dipenjarakan oleh karena dia melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, oleh karena dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena itu Paulus di sini mengatakan, aku dipenjarakan karena Tuhan, oleh karena kesetiaannya kepada Tuhan, oleh karena ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh karena ia menjalankan tugas pelayanan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, dan juga sebagian di antara mereka adalah orang-orang Yahudi yang hidup dan tinggal di perantauan. Nah, oleh karena pekerjaan pelayanan inilah kemudian Paulus dituduh secara keji oleh orang-orang Yahudi, dan kemudian oleh karena perbuatan orang-orang Yahudi itulah kemudian Paulus mengalami pembicaraan. Jadi dipenjarakan bukan karena dosa, bukan karena kesalahan, tapi oleh karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sekalipun Paulus berada di dalam penjara, perhatiannya tidak pernah lepas kepada orang-orang yang dilayani. Kepeduliannya kepada orang-orang yang dilayani tidak pernah lepas. Oleh karena itu ia di mana saja selalu ingin mencari tahu kabar tentang orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang digembalakannya, supaya Paulus bisa tetap menuliskan sesuatu, mengajarkan sesuatu, menasihatkan sesuatu kepada orang-orang yang dilayani. Termasuk di sini adalah kepada orang-orang percaya di Efesus. Jadi pada saat ia menulis suratnya kepada orang-orang di Efesus, ia berada di dalam penjara. Nah, isi dari tulisannya ini dikatakan, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu. Jadi salah satu isi dari tulisan Paulus dalam suratnya kepada orang-orang Efesus adalah berisi nasihat. Apa salah satu nasihat yang disampaikan? Di sini katakan demikian, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Jadi Paulus ingin menegaskan ulang bahwa sesungguhnya tidak serta-merta orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana seseorang itu bisa percaya pada Yesus Kristus? Oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Saya ingin memberitahukan salah satu pernyataan Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan engkau sendiri yang mengatakan, tapi itu adalah dari Bapa melalui karya Roh Kudus. Jadi bagaimana seseorang mengenal Yesus Kristus, bagaimana seseorang kemudian menjadi percaya pada Yesus Kristus, itu oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu di sini katakan, kamu percaya pada Yesus Kristus itu oleh karena panggilan, oleh karena panggilannya, oleh karena pilihannya, oleh karena anugerahnya. Betul-betul luar biasa. Padahal barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus telah disiapkan segala berkat rohani dalam surga. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus beroleh penebusan dosa. Pengampunan yaitu penebusan dosa. Penebusan yaitu pengampunan dosa. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, ia ditentukan sejak semula menjadi anak-anak Allah, hidup dalam jaminan Allah Bapa. Sungguh-sungguh luar biasa. Dan dikatakan bahwa itu semua semata oleh karena anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita dalam bentuk panggilannya. Mari kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita hidup sebagai orang percaya oleh karena panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup sebagai orang percaya oleh karena kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita, ayo kepadaku, marilah kepadaku, ayo kepadaku, marilah kepadaku. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa betapa agung dan mulia kasih Tuhan Allah kepada kita di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada kita semua supaya kita tahu kalau kamu percaya padanya itu bukan oleh karena kehebatan kemampuanmu untuk mengenalnya, tapi oleh karena pimpinan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu, sehingga engkau mengenal Yesus Kristus, kemudian menyerahkan hidupmu dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus mengingatkan kita semua
Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi percaya, menjadi orang Kristen itu adalah anugerah. Menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus itu adalah anugerah. Menjadi orang percaya dan menjadi pelayan Yesus Kristus itu adalah anugerah. Menjadi percaya dan menjadi pelayan Injil itu adalah anugerah. Oleh karena itu Paulus mengatakan, kamu telah mendapatkan panggilan dari Allah. Kau dipanggil bukan karena kehebatanmu, kau dipanggil bukan karena kesucianmu, kau dipanggil bukan karena kepintaranmu, kau dipanggil bukan karena kekayaanmu, tapi semata-mata oleh karena kasih Allah yang dinyatakan kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kerja Roh Kudus. Puji Tuhan, ini sungguh-sungguh luar biasa, dan hendaknya kita semua memahami akan kasih Allah yang dinyatakan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga yang dapat kita bicarakan berdasarkan Efesus pasal 4 ayat 1 adalah Paulus memberikan nasihat, sebagai orang yang dipanggil, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kalau kita dipanggil supaya hidup kudus dan tak bercacat, marilah kita berusaha senantiasa menjaga kehidupan kita agar kita kudus dan tak bercacat. Dan kalau kita dipanggil supaya kita ini menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, maka hendaklah pikiran dan perasaanmu terdapat juga dalam Kristus, dalam kamu memandang dan memperlakukan sesamamu. Jikalau engkau dipanggil supaya engkau hidup sebagai anak-anak Allah, maka hendaklah engkau selalu meneliti dan waspada bagaimana supaya hidupmu sesuai dengan kedudukan posisi yang Tuhan anugerahkan, yaitu kamu adalah anak-anak Allah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan, apa yang kamu pikirkan harus mencerminkan kepribadian seorang anak Allah. Oleh karena itu Paulus mengatakan, hendaklah hidupmu sesuai dengan panggilanmu. Hendaklah sebagai orang panggilan, hidupmu sesuai atau berpadanan dengan panggilanmu. Cobalah sekarang Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai menelisik kehidupan pribadi, mulai meneliti kehidupan kita sendiri. Apakah sungguh-sungguh hidup kita telah berpadanan dengan panggilan itu? Panggilan itu telah berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya, hidupmu telah berpadanan dengan panggilan itu? Engkau dipanggil sebagai apa? Engkau dipanggil untuk apa? Engkau dipanggil menjadi apa? Nah, ketika engkau dapat memberikan jawaban itu, lalu saya bertanya, apakah hidupmu telah sesuai dengan panggilan itu? Apakah hidupmu telah tepat, cocok sesuai dengan panggilan itu? Jikalau engkau adalah anak Allah, apakah hidupmu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kamu adalah anak Allah? Kalau kamu dipanggil sebagai hamba Tuhan, apakah hidupmu itu sudah cocok sesuai dengan hamba Tuhan? Kalau kamu dipanggil sebagai seorang pengajar, apakah hidupmu itu sudah cocok sebagai seorang pengajar? Jikalau engkau dipanggil sebagai seorang guru, apakah hidupmu itu juga sudah mencerminkan bahwa kamu itu adalah seorang guru? Inilah yang sebenarnya ingin Paulus tegaskan kepada kita semuanya. Dan sekaligus di sini katakan panggilan yang dimaksud juga berkenaan dengan panggilan kehidupan bergereja. Jadi Paulus menginginkan engkau dipanggil menjadi orang percaya, engkau dipanggil menjadi bagian dari tubuh Kristus, engkau dipanggil sebagai anggota tubuh Kristus, supaya hidupmu tetap saling bertautan satu sama lain dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lainnya. Ini artinya supaya engkau senantiasa berketetapan hati, menjadi bagian dalam kehidupan bergereja, menjadi bagian dalam kehidupan gereja. Oleh karena itu jangan pernah sekali-sekali ada di antara kita yang dengan sengaja meninggalkan gereja, tidak pernah pergi gereja, tidak pernah bergereja, karena bergereja itu adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan Tuhan pernah bersabda kepada para muridnya, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bayangkan, kalau kita domba di tengah-tengah serigala, itu pasti mara bahaya, pasti maut ancamannya. Dan tidak ada seekor domba pun yang mampu mengalahkan serigala. Kalau domba itu aman, nyaman, selamat dari terkaman serigala, itu bukan karena domba itu mampu mengalahkan serigala, bukan karena domba itu memang mempunyai kekuatan untuk bisa berhadapan dengan gembala, tapi oleh karena ada gembala yang membuat ia mampu menghadapi serigala atau aman terhadap serigala. Nah, bagaimana supaya kita tetap berada di dekat gembala? Yaitu kita harus berada di kawanan
domba. Kawan dan domba itu apa maksudnya? Sebenarnya kamu harus tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gereja. Sebab di mana ada kawanan, di situ ada gembala. Dan di mana ada gembala, maka domba-domba itu aman karena dilindungi, dijaga oleh gembala dari ancaman serigala. Puji Tuhan, haleluya. Jadi hendaklah hidupmu berpadan dengan panggilanmu berpadanan dengan sesuai dengan panggilanmu. Engkau sebagai orang panggilan, hidup berpadanan dengan panggilanmu. Nah, inilah yang seharusnya kita pahami. Kamu dipanggil untuk menjadi bagian dari gereja. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan kehidupan bergereja dengan alasan apapun. Kalau engkau ingin selalu aman, nyaman dari ancaman serigala bagi kehidupan iman. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk hidup lebih dekat dengan Engkau, yang membuat kami tahu bagaimana kami harus memenuhi panggilan yang sudah Tuhan berikan, supaya kami tidak pernah melepaskan dan atau menjauhkan diri dari kehidupan bergereja, dan biarlah kami selalu konsisten menjalani hidup kami dari hari ke hari sesuai dengan panggilan hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menyerahkan semua yang saat ini memperhatikan, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah mereka diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.